Tak berhenti sampai di penetapan tersangka saja, jadi para nama-nama yang disebut itu masih memberikan beragam reaksi atas penetapan tersebut. Dari mantan Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Roy Suryo, secara tegas membantah tudingan bahwa dirinya ini mengedit foto ijazah milik mantan Presiden RI Joko Widodo. Roy Suryo membantah tuduhan ini bahwa dirinya dan juga para tersangka lain ini telah mengedit dokumen ijazah Jokowi. Dan hal ini disampaikan dalam konferensi pers terbaru di Aula DHN 45, Gedung Juang 45, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa siang. Menurut pakar telematika itu, jika ada yang bilang dirinya dan rekan-rekan mengedit ijazah Jokowi, orang-orang itu hanya mengatakan hal yang bohong. Selanjutnya, Roy Suryo mengungkap bahwa foto ijazah yang dia teliti ini sebenarnya foto ijazah yang pernah diunggah dan diunggah ini oleh kader Partai Solidaritas Indonesia, Dian Sandi Utama di akun media sosial X pada Selasa 1 bulan 4 lalu, Tribuners. Nah, Roy menyebut yang seharusnya dijerat dengan pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Dian Sandi. Jadi yang mengunggah dokumen ini ya, Tribuners, bukan dirinya beserta responsiani Sapar dan juga Dr. Tifa. Sebab foto ijazah yang diunggah oleh Dian Sandi ini terlihat miring, sedangkan Roy Suryo mengeklaim dirinya dan para tersangka lain tidak pernah mengubah apapun dari foto dokumen ijazah Jokowi. Nah, Tribuners, nggak cuma menyimak sosok Roy Suryo, kita akan beralih menyimak info dari Respons Sianipar nih. Respons Sianipar mengungkapkan tantangannya kepada ahli IT dari Polri untuk debat terbuka ilmiah di depan publik. Tantangan debat terbuka ilmiah kepada ahli IT Polri ini diungkapkan oleh Rismon buntut pernyataan Polda Metro Jaya yang menyebut dirinya beserta Dr. Tifa dan Roy Suryo telah mengedit dan memanipulasi dokumen ijazah Jokowi dengan metode analisis yang tidak ilmiah. Nah, Rismon menegaskan untuk menyatakan sebuah penelitian ilmiah atau tidak, maka pembuktiannya ini bukan di meja penyidikan. Tak hanya itu, Rismon juga menilai ya, jika ingin menyatakan penelitian Rismon tidak ilmiah, maka bantahan Polri ini juga harus disampaikan secara ilmiah. Misalnya dengan menerbitkan buku hasil kajian ilmiah mereka, seperti yang dilakukan oleh Rismon dan kawan-kawannya dalam menerbitkan Jokowi's White Paper. Dan terakhir, Rismon pun mendesak ahli IT Polri untuk berani muncul ke publik bersama dengan penyidik kasus ijazah Jokowi ini. Rismon merasa para ahli IT Polri ini harus bisa menjelaskan di mana letak tidak ilmiahnya penelitiannya bersama Roy Suryo dan Dr. Tifa. Lalu dia meminta tunjukkan juga bagian mana dalam ijazah Jokowi yang menurut Polri ini diedit dan dimanipulasi oleh Rismon dan kawan-kawannya. Respon ingin agar Polri ini bisa mendengarkan hasil penelitian soal keaslian ijazah Jokowi dari kedua belah pihak. Nah itu tadi guys ungkapan dari Respon Sianipar dan satu lagi nih Tribunars masih seputar CS dari dua tersangka tadi Dr. Tifa. Pegiat media sosial Dr. Tifa ini merasa ada kejanggalan soal penetapan tersangka terhadap dirinya dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Menurutnya sejumlah pasal yang disangkakan kepada dirinya terlalu dipaksakan Tribuners. Meski demikian, Tifa meyakini Presiden Prabowo Subianto akan bertindak adil dan bijaksana dalam pengungkapan kasus ini. Dr. Tifa kabarnya percaya bahwa Prabowo ini akan berdiri tegak di jalur kebenaran dan kejujuran. Ia meyakini Prabowo akan memahami bahwa apa yang dilakukan oleh pihaknya semata-mata untuk mengungkap sebuah kebenaran. Dan pernyataan ini diketahui disampaikan langsung oleh Tifa berbarengan dengan peringatan Hari Pahlawan tanggal 10 November 2025 lalu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.